Finn pun berpindah pada sebuah acara reality show, di mana pada acara tersebut menampilkan seorang idol terkenal yang bernama Soma. Saat ini Soma terlihat sedang diramal oleh seorang dukun. Dukun yang dikenal dengan nama Dodoria Santa itu pun terlihat menebak hobi ataupun kebiasaan Soma. Sesaat kemudian, Dodoria pun pulang ke rumahnya dengan menumpangi taksi. Dia pun hampir tiba di rumahnya. Detik itu juga Dodoria melesatkan paku dan menghempaskan nenek Turbo dengan media kayunya. Disinilah diketahui kalau ternyata Dodoria Santa adalah neneknya Momo Ayase. Dodoria langsung mengajak nenek Turbo berduel 1 lawan 1. Momo pun baru terbangun setelah waktu sudah malam. Dia langsung teringat pada si Okarun. Tapi yang ditemukannya hanyalah neneknya saja, yaitu Seiko Ayase. Seiko pun menginterogasi Momo yang telah berani memasuki tempat-tempat angker. Momo pun mengakui kalau dia terbawa suasana dan tahu-tahu sudah terjadi hal seperti ini. Dia lantas menanyakan di mana si Okarun. Dengan santainya Seiko berkata kalau dia telah menghabisi si hantu jahat. Wanita itu juga menyindir Momo karena sebelumnya tidak mempercayai adanya hantu. Oleh karena itulah Momo berusaha mengalah dengan meminta maaf pada sang nenek. Seiko pun berkata kalau Okarun berada di kuil utama. Setelah membuka pintu kuil, ternyata Okarun terlihat santai sambil memakan onigiri. Sesaat kemudian Seiko mendatangi Momo. Dia berkata kalau Okarun akan baik-baik saja selama pemuda itu diam dan berada di dalam kuil. Momo lantas menjelaskan mengenai kondisi Okarun yang burungnya diambil oleh si nenek Turbo. Momo juga berkata kalau saat ini dia sudah bisa menggunakan kekuatan psikis. Momo memiliki tanggung jawab untuk menahan kutukan Okarun agar situasi tidak semakin gawat. Seiko pun nampak menyayangkan mengapa Momo berurusan dengan hantu nenek Turbo yang begitu merepotkan. Hantu itu begitu licik dan lama bersemayam di dalam terowongan. Seiko bahkan pernah mendatangi terowongan tempat si nenek Turbo. Tapi dia tidak bisa mendekati terowongan itu karena energi negatifnya begitu besar. Seiko pun meminta Momo untuk melupakan Okarun dan kembali pada kehidupan yang normal seperti biasanya. Tapi Momo mengungkapkan kalau dia tidak pernah menyesal melakukan hal ini. Jika Momo bersikeras seperti ini, Seiko pun meminta Momo untuk bermain kejar-kejaran melawan nenek Turbo. Asalkan dipancing, nenek Turbo pasti akan meladeni siapapun yang mengajaknya adu kecepatan. Momo harus memancing nenek Turbo keluar dari lokasi tersebut tanpa tertangkap. Seiko sendiri tidak bisa banyak membantu, karena jurus penghalangnya hanya meminjam kekuatan dewa yang bersemayam di tempat ini. Jika keluar kota, maka kekuatan tersebut tidak akan bisa digunakan. Pada keesokan harinya, Okarun dan Momo mulai menjalani latihan yang begitu intens. Supaya Okarun tidak kesurupan, Momo tidak boleh melepaskan pandangannya sama sekali. Momo merasa kalau dia mampu melihat aura Okarun. Dia lantas menekan aura Okarun dengan cara menggenggamnya. Dibandingkan dengan saat pertama kali kekuatan Esper ini bangkit, kekuatan Momo saat ini benar-benar lemah dan tidak bertenaga. Seiko pun meminta Momo untuk menutup matanya. Wanita itu meminta agar Momo tidak selalu terpaku pada penglihatannya saja. Dia harus menggunakan seluruh inderanya agar kekuatannya semakin maksimal. Ketika Momo mulai menutup matanya, tanpa disangka si Okarun telah berubah menjadi nenek Turbo. Walau bisa menyentuh aura Okarun dalam keadaan mata tertutup, tapi Momo merasa kalau latihan ini tidak ada faedahnya. Ketika Momo hendak memeriksa keadaan Okarun, tanpa disadari aura nenek Turbo muncul dengan begitu beringas. Parahnya, Seiko nampak mematung, tidak bergerak dan hidungnya mimisan. Ternyata Seiko jadi seperti itu karena ulah si nenek Turbo. Kutukan nenek Turbo bisa menular dengan Okarun sebagai perantaranya. Si Turbo menantang Momo untuk datang secara langsung ke terowongan malam ini. Ketika pintu tertutup, kutukan nenek Turbo langsung lenyap begitu saja. Okarun dan Seiko nampak bingung mengapa mereka tiba-tiba jadi mimisan. Disinilah diketahui, ternyata jimat penghalang Seiko telah dirusak oleh si nenek Turbo. Pada malam harinya, Momo dan Okarun terlihat mengenakan busana anti roh jahat. Awalnya Momo dan Okarun menggunakan sepeda pancal untuk pergi menuju lokasi terowongan angker. Tapi di tengah jalan keduanya menaiki kereta cepat karena tempat tujuan terlalu jauh. Kali ini Momo benar-benar kesal dengan nenek Turbo. Apalagi hantu tersebut telah melukai satu keluarga yang sangat disayanginya.